Oh, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Makro Heart di sini akan eh, mendemokan cara untuk tunneling dari database ke si yang domain subdomain yang sudah diberikan. Di sini kami menggunakannya seperti yang diarahkan menggunakan Tailscale dan juga untuk di DB-nya atau di backend-nya kita menggunakan MySQL. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama di sini kita melakukan update dan install untuk MySQL servernya. Oke, langsung kita paste di putih, kita jalankan. Masukkan password. Oke, kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Udah itu ya. Sabar, gua Oke, cek dulu. seperti yang dapat dilihat di sini dia. Oke, tunggu dulu. Lanjut. Lu jelasin dulu nih yang sudah status sistemnya Oke. ini. Kita akan cek. Dapat dilihat aduh, sudo, abis itu nggak kebaca sih, Sudo sistem CTL status. sudo. Oh iya, oke. Oke, setelah kita melakukan proses instalasi, kita akan mencek terlebih dahulu apakah si MySQL ini sudah berjalan atau belum. Kita gunakan komen sudo systemctl status MySQL. Jadi di sini dia bakal nampilin status dari MySQL-nya. Kemudian kita akan menjalankan setup keamanan MySQL-nya dengan cara secure installation. Langsung kita masukkan di putihnya. Oke, kita lanjutkan proses instalasinya. Kita pilih untuk validate password pluginnya no, remove anonymousnya yes, disallow root login remote yes, remove test databases, dan juga reload privilege table yes. Oke, setelah sudah berhasil, kita di sini akan membuat database dan juga usernya. Pertama kita masuk ke MySQL-nya sebagai root dengan komen sudo MySQL -u root -p. Oke, kita diminta masukkan password sudah. Kemudian kita akan membuat database-nya. Pertama dari buat makro HardDB. Kemudian kita akan membuat user, makro hard user dengan passwordnya password kuat 123 tanda seru. Kemudian kita kasih semua privilege-nya. Terus kita flash privilege-nya dan terakhir kita tutup jika sudah selesai. Oke, kita masukkan secara bertahap. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan memverifikasi apakah user tersebut sudah berhasil dibuat atau belum. Kita cek dengan komen select user from MySQL user. Kita masukkan di putih. Diminta masukkan password lagi, oke. Di situ dia sudah tampil untuk makro hard usernya dengan host yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita akan mengedit bind-nya dari kita akan edit bind di MySQL-nya ke IP Tailscale. Kita masuk ke config untuk MySQL-nya. Setelah masuk, kita akan mencari bind address-nya. Kita ubah menjadi IP dari Tailscale-nya. Oke, ini kita edit. Setelah IP-nya kita masukkan, kita akan simpannya langsung saja kita Ctrl X. Terus saat ada pilihan simpan atau tidak, kita pilih Y untuk simpan dan kita enter karena kita tidak akan berubah namanya.
Kemudian kita akan men-restart status MySQL-nya dengan komen sudo system.tl restart MySQL. Oke, setelah berhasil di restart, kita akan memverifikasi apakah IP yang di listan sudah benar atau belum. Kita langsung saja grab di 3306. Oke, setelah dia listen, sudah sesuai, kita akan lanjut ke setup firewall. Ya, berikutnya kita akan melakukan setup firewall. Pertama kita coba untuk mengeceknya dulu firewallnya. Jadi kita akan copy saja sudo UFP allow dari 100, 106, 230, 80 ke port kamu di 330, 3306. Kita akan copy juga yang kalau SSH sudo UFP enable dan juga start ngeceknya. Ya, berikutnya kita akan lakukan buat table user untuk tes login. Pertama kita akan masukkan sudo mysql. UFW status dulu. Belum ya. Status. Belum status dulu. Lu jelasin Ya, kita oke. selanjutnya sudah status. Berikutnya kita akan cek statusnya dulu menggunakan sudo UFP status. Nah, di sini statusnya sudah inactive. Kok inactive anjir tar. Harusnya kan enggak. Harusnya bukan inactive enggak sih? This drop exiting SSH connection process with operation. Iya. Sudo. Status. Dah lu jelasin lagi dah. Kita sudah cek koneksinya. Kita sudah Nah, dia dulu ya, oke. menghidupkan ininya, terus itulah. Jadi untuk setelah di SSH-nya jangan lupa kita harus enable dulu ya untuk firewall-nya. Baru setelah itu kita cek statusnya. Jika misalkan sudah keluar untuk portnya dan juga lain-lainnya, harusnya sudah keluar tabel-tabelnya seperti yang di sini. Nah, kemudiannya berikutnya kita akan membuat table user untuk tes login. Kita akan menggunakan MySQL lagi ya. Kita akan masuk MySQL dan menggunakan database dari Macrocat lagi. Jadi kita akan membuat table user dan juga kita memasukkan user admin dan juga akan kita keluar lagi. Nah, jika sudah kita akan lakukan update database.php untuk kontennya. Nah, ubah dulu dari database kontennya. Copy dan kita sudah. Oke, setelahnya kita akan melakukan upload kode terlebih dahulu. Ini kita masuk ke dalam file manager, kemudian public HTML. Sini kita akan masukkan kode sebelumnya. Kemudian di sini kita lakukan upload. Ya, di sini kita sudah melakukan upload file. Ini bisa kita refresh. Oke, di sini bisa kita lihat bahwasanya kita telah melakukan upload.
Kemudian di sini kita akan coba tes untuk sinyal dari backend ya. Oke, di sini kita akan melakukan tes apakah kita sudah bisa mengakses dari database-nya atau belum. Di sini kita akan coba masukkan admin dan di sini kita masukkan password-nya dan kita masuk. Dan di sini bisa kita lihat kita telah berhasil masuk ke dalam dashboard dari admin yang sudah kita buat, yang dimana membuktikan bahwasannya dari shared hosting kita ini telah berhasil terhubung dengan VM yang ada di dalam laptop saya ini. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan akses login, di mana bisa jadi bukti bahwasannya kita berhasil melakukan tunneling, tetapi di sini kita masih melakukan hit langsung ke dalam database, bukan melalui API. Maka kita akan memperbaikinya agar dia hit melalui API. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita akan diminta untuk install Apache dan PHP, tetapi karena sudah diinstal bisa kita lihat di sini. Oke, di sini bisa kita lihat bahwasannya kita telah memiliki PHP dan juga Apache. Kemudian kita akan buat struktur folder di backend ya. Kemudian kita masuk untuk membuat API. Sini kita isikan API yang kita buat, kita next. Oke, kita sudah membuat file API di backend. Kemudian juga kita akan membuat file root. Oke, kemudian juga kita akan buat folder endpoint. Mana endpoint ini sendiri yang digunakan untuk hit atau akses yang akan dilakukan oleh front end. Kita isi. Oke, setelah kita buat, kita akan menambahkan kolom token juga di MySQL kita atau di database kita, di mana kita hanya perlu melakukan alter table. Dan setelah kita tambahkan, kita akan melakukan update dari DB di PHP agar dia melakukan hit ke API. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke file manager, public, DB kita edit isinya. Di sini kita paste dan kita save change. Oke, setelah kita update, kemudian kita juga melakukan update di bagian out. PHP kita edit dan kita save. Oke, dan juga kita akan melakukan tes untuk melakukan API langsung dari VirtualBox kita. Oke, kemudian setelah kita melakukan beberapa perubahan, yaitu pada dashboard, di mana kita merubah dengan mengarahkan untuk melakukan hit API pada endpoints order, kemudian juga pada out sini kita rubah menjadi pada usernya dia menarik data berisi helper, kemudian pada DB di sini kita ubah yang sebelumnya dia telah melakukan hit langsung ke database. Di sini kita melakukan hit ke dalam API yaitu pada index.php. Dan dapat kita lakukan uji coba di sini. Kita akan admin. Oke, di sini bisa kita lihat bahwasannya saat ini kita telah berhasil memindahkan dari koneksi yang sebelumnya berada pada hit langsung ke database, kini telah melalui API. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.